Berikut market review Selasa 27 April 2021. Berita pertama, entitas induk Grup Lipo PT Multipolar Tbk dengan kode MLPL baru-baru ini menuntaskan divestasi atau penjualan 11,9% saham kepemilikan di anak usahanya, PT Matahari Putra Prima atau MPPA. Pengurangan porsi saham Multipolar ini diiringi oleh rumor pasar soal masuknya raksasa jasa ride-hailing tanah air, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek, ke saham pengelola gerai hypermart tersebut. Sumber pasar menyebutkan, di samping investor lainnya, Gojek juga menyerap sejumlah porsi dari 11,9% saham MLPL di MPPA. Namun pihak MPPA dan MLPL akhirnya memberikan keterangan resmi terkait spekulasi pasar tersebut. Kendati tidak menjelaskan apakah investor yang masuk itu afiliasi Gojek atau bukan. Pihak Gojek pun tidak memberikan komentar ketika dikonfirmasi. Berita selanjutnya, mengawali perdagangan perdana pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak melemah. Kekhawatiran terhadap pandemi virus corona di sejumlah negara membuat investor ragu untuk bermain menyerang. Pada Selasa 27 April 2021, 1 US dollar setara dengan 14.480 rupiah. Kala pembukaan pasar spot, sama persis dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya atau stagnan. Namun beberapa menit kemudian rupiah melemah. Pada pukul 9:08, 1 US dollar dihargai 14.490 rupiah di mana rupiah terdepresiasi 0,7%. Berita selanjutnya, emiten farmasi BUMN PT Indofarma dengan kode INAF berhasil mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih senilai 27,58 juta rupiah pada tahun 2020 atau ambles 99,65% dari periode 2019 sebesar 7,96 miliar rupiah. Meski demikian, perseroan mencatatkan rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 3,63 miliar rupiah dari laba komprehensif 8,29 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Adapun laba bersaham INAF yakni 0,01 dari tahun sebelumnya 2,57 rupiah per saham. Berita selanjutnya, Bank Investasi asal Amerika Serikat JP Morgan Chase dan CEO dikabarkan sedang menyiapkan penawaran perdana mata uang kripto jenis Bitcoin pada para nasabah kaya yang menjadi klien perusahaan global tersebut. Pada tahun 2019, publik mencatat bahwa JP Morgan Chase dan Goldman Sachs awalnya sama-sama dengan enggan mendukung kripto, yaitu Libra, karena khawatir cryptocurrency berpotensi disalahgunakan untuk melanggar undang-undang pencucian uang. Ketika itu, Facebook sudah mengundang kedua bank investasi ini untuk bergabung ke asosiasi Libra. Langkah terbaru JP Morgan ini pun dinilai sebagai tanda paling baru bahwa para bank investasi global di bursa Wall Street sedang demam mata uang kripto terbesar tersebut setelah harganya melesat dalam beberapa bulan terakhir. Berita selanjutnya, harga minyak sawit mentah naik tinggi menyusul data ekspor bulan April yang bagus di tengah lonjakan kasus infeksi COVID-19 di India. Harga kontrak CPO pengiriman Juli yang aktif diperjualbelikan di bursa Malaysia Derivative Exchange menguat 2,6% pada perdagangan hari ini. Harga pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat berada di Rp3.988 per ton. Berita selanjutnya, harga minyak mentah naik meski kasus infeksi COVID-19 di India masih sangat mengkhawatirkan. Pelaku pasar kini mencermati pertemuan para kartel yang terhubung OPEC Plus dalam minggu ini. Harga minyak mentah berjangka masing-masing terapresiasi 0,34%. Kontrak Brent kini berada di 65,87 US dollar per barel. Sementara itu, kontrak minyak West Texas Intermediate dibanderol 62,12% per 62,12 US dollar per barel. Berita selanjutnya, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada kuartal 1 2021 ini melompat lebih tinggi dari target awal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dwi Sujipto mengatakan, realisasi rata-rata ICP telah melonjak ke kisaran 59,01 US dollar per barel, lebih tinggi dari asumsi APBN 2021 sebesar 45 US dollar per barel. Berita selanjutnya, Kasikorn Vision Company Limited, kelompok bisnis asal Thailand, dipastikan akan menyerap saham baru dari aksi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau PHME
RTD atau Right Issue PT Bank Mas Pion Indonesia dengan kode BMAS sebanyak-banyaknya 2,28 miliar saham baru. Berdasarkan prospektus yang disampaikan manajemen PT Bank Mas Pion pada 13 April 2020, para pemegang saham BMAS yaitu PT Alim Investindo, PT Mas Pion, PT Husin Investama, PT Mas Pion Investindo beserta dengan 5 pemegang saham perseroan dengan Classicon selaku pembeli telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat terkait dengan rencana pembelian saham sebesar 30,01% tersebut. Saat ini Cavision sedang dalam proses fit and proper